Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang balita terjebak dalam kebakaran sebuah ruko berlantai 2 yang menjual barang kelontong di Jalan Todolupi, Kota Makassar, Minggu dini hari. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena terhalang teralis besi toko. Wanita ini histeris mengetahui anaknya yang masih berusia 3 tahun masih terjebak di lantai 2 ruko miliknya yang kebakaran dan belum bisa dievakuasi. Bersama suami dan 3 anak serta seorang nenek, wanita ini berhasil diselamatkan seorang warga saat kebakaran terjadi Minggu dini hari tadi. Tetapi seorang anaknya yang sedang tertidur masih terjebak di lantai 2. Petugas pemadam kebakaran akhirnya membongkar teralis besi dan menggunakan alat khusus untuk bisa mengeluarkan bocah perempuan ini. Bocah ini pun segera dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan ada satu orang yang kita temukan, kita selamatkan bawa keluar. Kami menggunakan BA, breathing apparatus untuk melakukan penyelamatan. Ada alat bantu? Iya, ada alat bantu. Ini apa itu? Barang campuran ya. Barang campuran. Seorang warga yang menyelamatkan para korban nekat menggunakan tangga untuk bisa mengeluarkan ke-6 orang dari lantai 2 dan akhirnya terluka karena melompat dari lantai 2. Toko terkunci atau bagaimana? Terkunci. Kan turun juga orang di dalam. Oh. Tidak sempat membuka pintu bawah jadi lewat jendela. Oh, kita yang naik tadi. Ya. Kita yang selamatkan tadi itu anak bayi. Nenek. Kalau anak bayi pemadam. Pemadam. Ya. Kalau kita Nenek sama keluarga suami istri kayaknya. suami istri. Oh, dievakuasi dari atas dia. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini yang diduga dipicu oleh hubungan pendek arus listrik dari lantai 1. Api membakar meja kasir dan menjalar ke sebagian barang dagangan di toko ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur iNews melaporkan. Seorang balita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Gedang Sewu, Kediri. Diduga korban tewas setelah dianiaya menggunakan palu. Warga Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan seorang balita yang tewas di rumahnya. Saat ditemukan warga, korban AZ sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan luka pada bagian kepalanya. Tetangga korban mengatakan, korban ditemukan pertama kali pada pukul 8 pagi oleh neneknya. Di dekat korban juga ditemukan sebuah palu. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kabupaten Kediri. Saya masuk ke rumahnya mbahnya itu, saya lihat, kok anaknya tidur terlentang, anak yang kecil itu, saya bopong gini, kepalanya sudah mengeluarkan darah, terus tak lihat darahnya menggumpal. Tapi di samping anak itu ada sebuah palu. Dari hasil penyelidikan polisi sementara, diduga kuat pelaku adalah orang dalam lingkungan keluarga korban sendiri. Dugaan kuat untuk pelakunya ini masih dalam lingkungan keluarganya sendiri. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara pelaku masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Seorang santri meregang nyawa di pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Korban tewas akibat dianiaya oleh sesama rekan santri di pondok pesantren. Diduga lemahnya pengawasan, korban bernama Ryu Andika mendapatkan pengeroyokan dari sesama rekan santrinya. Korban mengalami sejumlah luka hingga perdarahan di bagian kepala, mulut, hidung, dan anggota tubuh lainnya akibat kekerasan benda tumpul. Kejadian tragis bermula saat ada kesalahpahaman ketika korban membangunkan salah satu pelaku yang masih tertidur dengan menggunakan kaki. Kemudian timbul provokasi pelaku mengajak santri lainnya mengeroyok korban. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawa korban tak tertolong. Ternyata anak tersebut
adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya, yang saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Polisi mengamankan 12 santri yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan pada korban. 12 santri masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik dari unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. RSUD Abdul Aziz di Singkawang, Kalimantan Barat terendam banjir. Pihak rumah sakit terpaksa mengungsikan puluhan pasien ke lokasi yang lebih aman. Inilah situasi di RSUD Abdul Aziz Singkawang yang terendam banjir pasca hujan deras yang mengguyur kota Singkawang, Kalimantan Barat pada Sabtu siang hingga sore. Sebanyak 62 pasien rawat inap terpaksa dievakuasi dan diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Pihak rumah sakit juga akan membatasi pelayanan dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit lain untuk menangani pasien rawat inap lantaran kondisi rumah sakit masih terendam banjir. Itu kita membatasi pasien kecuali pasien yang memang kita ada tempat ya. Kalau untuk rawat inap kita yang bisa dialihkan ke rumah sakit lain, kita sudah koordinasi dengan rumah sakit lain baik di provinsi maupun di daerah-daerah sekitar untuk bisa bekerja sama dan kita bersama-sama untuk menangani pasien. Tapi kalau untuk pasien yang sangat-sangat membutuhkan ICU atau operasi darurat, kita tetap. Wali Kota Singkawang, Cai Cumi, meninjau langsung kondisi rumah sakit RSUD Abdul Aziz Singkawang pada Minggu siang. Pasien, ada 20-an pasien di ruang kelas 3 yang akan kita pindahkan ke bangunan baru ya di kelas 1. Sehingga ini memperlancar proses pengobatan mereka juga kita tidak terkendala karena ruangannya. Hingga Minggu siang, banjir yang merendam RSUD Abdul Aziz Singkawang mulai berangsur surut. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil dalam 1 minggu terakhir mengakibatkan sejumlah lokasi terendam banjir. Sebuah truk bahkan ikut terseret arus sungai saat banjir terjadi. Derasnya arus sungai di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, menyebabkan satu truk pengangkut inti PT Delima Makmur terseret arus sungai hingga puluhan meter. Akibatnya, sebagian besar muatan inti pada truk tersebut tak bisa diselamatkan karena terbawa arus sungai. Beruntung sopir dan kernet berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu terjadi lantaran tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Aceh Singkil dalam sepekan terakhir, yang menyebabkan intensitas air sungai semakin tinggi dan arus semakin deras. Semalam pas dia lewat, posisi kan hujan, jadi dengan tiba-tiba mobil tersebut mati, posisi di pinggir, kan gitu. Jadi udah begitu mati, dengan tiba-tiba dihajar hujan deras, air pun makin naik. Jadi begitu udah naik airnya tersebut, makanya lah terseret mobil tersebut. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Singkil dalam seminggu terakhir juga menyebabkan banjir dan merendam Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru Aceh Singkil. Air dari luapan Sungai Laya Ijuk ikut merendam halaman hingga ruang belajar serta fasilitas lain yang ada di sekolah itu sedalam 30-50 cm. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte melaporkan. Puluhan stand UMKM serta wahana bermain anak-anak serta hiburan musik turut ramaikan perhelatan rakyat yang digelar di halaman kantor Gubernur Banjarmasin. Perhelatan rakyat digelar dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 serta Hari Jadi Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke-72. Dengan acara ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan produktivitas pelaku UMKM dan bersama-sama bangkit dalam hal ekonomi.
Acara perhelatan rakyat dalam peringati HUT RI ke-77 juga laksanakan di 5 provinsi di Indonesia dan Banjarmasin yang merupakan yang kedua dalam perhelatan rakyat ini. Untuk UMKM kita sangat appreciate sekali untuk yang berusaha dan kita bisa bantu untuk modal usaha mereka yang dimana mereka bisa mendapatkan modal usaha tadi supaya bisnis mereka bisa bertumbuh. Pemirsa, setelah 2 tahun pandemi, Kota Depok kembali melaksanakan puncak perayaan Malam Kemerdekaan Indonesia ke-77. Malam puncak digelar di lapangan Batalion Perhubungan TNI Angkatan Darat. Ribuan warga memadati lapangan Yon Hubat Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Warga antusias mendatangi acara Malam Puncak Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-77 setelah 2 tahun pandemi. Lagu Merajut Asa dalam Bencana dan Bangkit Indonesiaku, Gubahan Wali Kota dinyanyikan bersama Forkopimda serta seluruh warga yang hadir. Malam ini adalah acara puncak HUT RI ke-77 tingkat Kota Depok. Kita mengangkat tema harmoni kebinekaan untuk Depok bangkit, ya, karena memang tema nasionalnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, Wali Kota Depok juga sempat menjadi perhatian publik setelah lagu Hati-Hati di Jalan dikumandangkan di seluruh lampu merah Kota Depok dengan tujuan pengendara menjadi tertib berlalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Aims melaporkan. 200 musisi Papua guncang bumi cendrawasih dalam konser Simfoni Tanah Papua. Konser digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua. 200 musisi lokal Papua berkolaborasi dengan orkestra pimpinan Erwin Gutawa menjadi sejarah bagi seniman Papua. Konser musik Simfoni Tanah Papua membawakan 50 lagu asli Papua yang telah diaransemen oleh Erwin Gutawa Orkestra, serta menggunakan alat musik tradisional seperti tifa sampai tarian Yosim Pancar. Masyarakat Papua antusias ingin mendengar langsung dan mendatangi dari berbagai daerah di luar Jayapura. Bertepatan dengan hari itu kegiatan saya ada, tapi karena mungkin ini acara ini sudah saya tunggu lama ya, terus tidak bakal ada, bukan tidak bakal ada lagi sih, tapi yang pertama kali, jadi kok kayaknya kalau dilewatkan rugi gitu loh. Jadi rela dari Timikan ke Jayapura untuk nonton Erwin Gutawa dan teman-teman. Apalagi saya ngefans berat sama. Banyak pihak mendukung kebijakan pemerintah terkait peraturan booster bagi warga yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh. Pasalnya, kebijakan ini bisa menghemat ongkos perjalanan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan swab PCR. Aturan pemerintah terkait wajib vaksin booster untuk pengguna kereta jarak jauh berlaku mulai hari ini. Salah satu yang mendukung kebijakan pemerintah ini adalah Partai Perindo. Selain menghemat ongkos, kebijakan ini juga mempermudah mobilitas warga, apalagi sudah banyak tempat yang mewajibkan pengunjung vaksinasi booster, sehingga banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kita hitung-hitung dari kos ekonomi deh, kalau misalkan booster itu sekali booster gratis, ya kan, sekali booster itu gratis. Dibandingkan kita harus menggunakan atau menyertakan PCR atau antigen. 2 kali PP naik kereta misalkan PCR kan udah 200.000, tapi booster udah cukup sekali gratis dan kita tidak bayar lagi untuk PCR atau antigen. DKI Jakarta mendukung Badan Pangan Nasional dalam rangka mengatasi mahalnya harga telur ayam. Kamar Dagang Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pleno yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas PPK UKM. Rapim Kadis mengusulkan agar anggota Kadin berperan serta mendukung penyebaran dan penyediaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
Disparekraf DKI mengapresiasi Kadin DKI yang telah mengadakan Jakarta Festival yang bertujuan untuk memulihkan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dan menengah di ibu kota. Perihal kenaikan harga telur ayam, Kadin DKI mendukung Badan Pangan Nasional untuk bersinergi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pangan konsumsi sehingga harga telur bisa normal kembali. Harusnya ada keseimbangan antara kebutuhan dengan produsen. Pangan yang memang dibutuhkan oleh kita itu akan stabil, balance, artinya tadi disampaikan bahwa pedagangnya untung, kemudian produsennya juga happy, dan masyarakat tentunya juga happy. Sebanyak 18 orang balita penderita bibir sumbing yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan pelayanan operasi gratis dari Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat yang bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 18 balita penderita bibir sumbing berdatangan ke RSTMC Tasikmalaya dan menunggu antrian untuk menjalani screening dan pemeriksaan tim dokter sebelum menjalani operasi bibir sumbing. Pelayanan operasi gratis di Rumah Sakit TMC ini bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia, diikuti oleh keluarga kurang mampu dari wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Harapan kedepannya kami bisa terus melakukan kegiatan seperti ini dan bekerjasama dengan MNC Peduli, Yayasan Jalinan Kasih dan juga Smile Train Indonesia, dan kami bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat luas. Dan harapan lainnya adalah mungkin selain bibir sumbing ada juga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan lainnya seperti operasi katarak atau operasi hernia dan juga pengobatan gratis untuk masyarakat. Program operasi sumbing kami lakukan sebagai MNC Peduli untuk kedua bibir dan juga langit-langitan, dan program ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk pasien yang mendapatkan program tersebut. MNC Peduli terus bekerja sama dengan TMC Tasikmalaya dan Smile Train Indonesia untuk membantu pengobatan masyarakat kurang mampu untuk Indonesia lebih sehat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan Smile Train Indonesia mengadakan operasi bibir sumbing gratis di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat Diki harus memutar otak untuk menafkahi keluarga kecilnya di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan Diki terkena PHK. Jangankan untuk biaya operasi putri tercintanya yang baru berusia 1 tahun, untuk kehidupan sehari-hari kesulitan. Kini mereka bisa bernafas lega. MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan Smile Train Indonesia memberikan bantuan operasi bibir sumbing gratis. Setelah disurvei oleh MNC Peduli dan RSTMC Tasikmalaya, Aika dinilai layak mendapatkan bantuan operasi bibir sumbing gratis. Ya seneng aja, seneng lah bisa ada program jadi bisa buat operasi anak gitu. Nggak mampu katanya kayaknya. Nggak mampu ya? Iya. Harapannya sendiri seperti apa nih? Ya mudah-mudahan bisa normal lagi gitu. Sembuh kayak anak-anak yang lain lah. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing gratis ini akan diikuti oleh 18 pasien bibir sumbing dari keluarga kurang mampu di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 5 tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Informasinya usai jeda berikut ini.